Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan tentang maratibul ladzina yabghaduna fillah wa kaifiyati muamalatihim. Tahapan-tahapan orang-orang yang benci di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita muamalah dengan mereka. Di sini saya akan sedikit meringkas orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama, mereka mukhalif fi aqidatihi au amalih. Yang pertama, mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan perilaku. Dan adapun orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan akidah, tidak lepas juga dari dua hal. Yang pertama, mereka adalah golongan orang-orang pelaku bid'ah, atau mereka juga golongan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mubtadi, dan adapun orang-orang pelaku bid'ah itu juga tidak lepas dari beberapa hal. Imma da'in ila bid'atih aw sakit. Tidak lepas pelaku bid'ah ini. Golongan yang pertama, ada pelaku bid'ah yang mengajak manusia untuk meyakini dan mempercayai dengan kebid'ahannya. Ini sangat bahaya. Dan juga ada lagi pelaku bid'ah ini yang diam. Artinya diam, tidak mengajak manusia, tidak mengajak orang-orang muslim untuk mempercayai dan mengikuti kebid'ahannya. Dan yang orang yang diam juga, yaitu as-sakit, diam terhadap kebid'ahannya, yang tidak mengajak manusia atau orang-orang muslim di sekeliling kita terhadap kebid'ahannya, ini juga tidak lepas dari dua hal. Kemungkinan dia tidak mengajak manusia atau orang muslim mempercayai kebid'ahannya dikarenakan dia lemah. Dia lemah memahami bid'ahnya, atau lemah dalam akidahnya, lemah dalam karena memang mereka tidak punya jamaah, atau lemah karena memang tidak ada dukungan di sekeliling mereka, atau bisa jadi kemungkinan bikhtiyarihi,
Karena memang lemah segalanya, atau dengan ikhtiarnya, atau dengan keilmuannya yang tadi saya terangkan, atau memang lemah dalilnya, lemah pemahaman ilmiah, pemahaman kebid'ahannya, maka semua orang-orang yang mukhalif li amrillah yang tadi saya terangkan, orang-orang yang melanggar perintah Allah dan perintah baginda Muhammad SAW, itu tidak lepas yang saya bagi di sini ada 7 hal, ada 7 golongan, dan semuanya dari 1 sampai 7 ini kita harus waspada, kita harus berhati-hati dalam mengambil sikap. Dalam mengambil sikap kita harus hati-hati. Karena ini semuanya berkaitan dengan akidah. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, ini sangat bahaya. Hilang mobil, kita bisa beli mobilnya di dealer. Hilang motor, kita bisa beli di dealer. Tapi kalau yang hilang itu akidah kita, maka na'udzubillah min dzalik, kemana kita bisa beli itu akidah? Maka dari itu, untuk menyikapi, apalagi di zaman sekarang, pelaku-pelaku orang-orang yang melanggar perintah Allah dan pelaku orang-orang yang melanggar syariatnya Rasulullah SAW, di zaman ini sudah sangat banyak. Dan bahkan dari semua yang saya terangkan tadi, hampir tidak ada yang diam. Hampir tidak ada yang tidak mengajak kepada kesesatannya. Hampir tidak ada. Bahkan yang bodoh pun, artinya yang bodoh, artinya yang tidak luas pemahamannya dengan bid'ahnya itu, sekarang sudah mulai mengajak. Apalagi sekarang pelaku-pelaku maksiat, ya. Pelaku-pelaku maksiat ini banyak yang berkoar, bahkan membicarakan tentang agama yang semestinya mereka itu harus diam. Lebih baik, kata Imam Ghazali, lebih baik mereka itu, bukan lebih baik, lebih selamat kalau mereka itu berbuat dosa daripada mereka itu membicarakan tentang agama. Apalagi mereka ini bodoh tentang agama, akan tetapi mengajak orang untuk mempercayai statement mereka, mempercayai ajakan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang harus kita sikapi, yang harus kita waspadai, dan kita harus ajarkan kepada orang-orang sekeliling kita, teman, saudara kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita terutama, terus jamaah-jamaah kita harus ajarkan kepada mereka sikap-sikap kita terhadap mereka, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar perintah atau syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.